Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast terbaru Visip, Talks to the Visip Take Off. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, di episode pertama kali ini di Visip Talks to the Visip Take Off ada Kak Kina. Nanti di zoom. Oke, Kak Kina. Oke, Kak Kina di sini adalah sebagai Ketua BEM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Masa jabatan kapan, Kak? Dari 2025 sampai akhir Desember nanti. Oke, jadi bisa dibilang 2025 lah ya. Ya. Oke. Kemudian sedikit perkenalan juga bahwa Kak Kina ini menjadi Ketua BEM yang baru dipilih nih teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, khususnya ini pasti teman-teman pasti ingin tahu kan bagaimana sih Kak Kina, kemudian apa sih visi misinya, kemudian apa sih yang ingin Kak Kina bangun nih buat Visip. Oke. Tapi kita bicaranya santai aja, tapi tetap berbobot. Oke. Siap boleh. Ya Kak ya? Siap banget dong. Nah, bagi Kak Kina ini, Kak Kina itu siapa sih? Gitu. Coba perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Sakinah Cinta Nur Laila. Kalian bisa panggil aku Kina. Di sini aku sebagai Ketua BEM Visip UNED periode 2025. Salam kenal semuanya. Oke, jadi itu adalah Kak Kina. Kalau prodinya Kak? Oh, kebetulan aku dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2022. Oke, anak Adbis nih bos. Saya siapa mana suaranya anak Adbis? Silakan komen di bawah ya. Ketua BEM-nya dari Visip sekarang dari Adbis. Kemudian asalnya mungkin bisa disebutin juga. Oke, kebetulan aku dari Jember, ya Akamsi lah ya, tapi dari Jember Utara yaitu Kalisat. Oke, Jember Utara Kalisat. Jangan disingkat ya, kebetulan. Oke, jangan disingkat. Oke. Kemudian kakaknya kan Akamsi asli Jember, tapi kan masih ngekos di sini ya Kak ya, kebetulan. Oke, setelah itu perkenalannya udah cukup? Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Aduh, aku rasa cukup ya. Kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa kepoin langsung IG-nya BEM ataupun IG pribadi aku. Oke, IG-nya BEM. Coba ditulis dulu di apa IG-nya BEM sama salurannya mungkin yang bisa dipromosikan sebagai Ketua BEM ini. Mungkin jangan lupa buat teman-teman follow IG BEM Visip UNED, dan juga di sini kami ada program baru yang mana itu ada di saluran WhatsApp namanya Info SFS. Jangan lupa di follow. Oke, nanti info-info tentang PPMB, PKKMB bakal di-share di sana ya. Untuk para maba wajib follow sih, wajib follow sama wajib subscribe YouTube ini. Harus wajib. Gimana Kak? Wajib? Wajib banget. Wajib, oke. Kakak awal mulanya jadi Ketua BEM itu gimana sih Kak? Kok bisa jadi Ketua BEM? Waduh, sedikit historis ya ini. Kalau dari pengalaman aku sampai bisa di titik ini tuh awal mulanya kan dari mahasiswa baru nih. Pertama-tama nih kita nggak boleh loh jadi mahasiswa yang itu ignoran. Kita nggak peduli terhadap sekitar. Jadi mau nggak mau kita harus cari tahu apa sih organisasi yang ada di Visip, terutama himpunan ataupun UKM itu sendiri. Jadi perbanyak informasi atau pengetahuan lah terkait apa aja sih yang bisa kita ikutin di Visip ini. Nah, di tahun kedua aku kuliah, aku jadi anggota departemen di Himaistra. Dan juga di 2024 itu aku tetap di Himaistra, tapi posisinya sebagai kepala bidang. Oke, Himaistra. Himaistra itu himpunan mahasiswa ilmu administrasi. Ilmu administrasi. Jadi sekedar informasi juga ya Kak ya. Ilmu administrasi di UNED itu ada dua teman-teman, administrasi bisnis dan administrasi negara. Tetapi himpunannya jadi satu. Kemudian perjalanan jadi Ketua BEM-nya Kak? Nah, nih dimulainya waktu di Himaistra kan jadi kepala bidang kemahasiswaan. Waktu itu ada rencana program kerja yang mau kolaborasi sama kemahasiswaannya Himasos. Jadi disitulah kenal dengan wakil kita, namanya Mas Tifli, dan kebetulan juga dia kepala bidangnya. Nah, dari situ kita mutusin buat satu frame dulu nih terkait
kondisi FISIP itu seperti apa, kondisi objektifnya, terus juga strategisnya itu kayak gimana. Jadi sebelum akhirnya kita maju menjadi pasangan calon di BEM, kita ada analisis dulu terkait di FISIP ini apa sih yang diperlukan. Jadi kayak gitu. Sebelum akhirnya kita mengusung grand design untuk kita maju. Oke, tadi nama magangnya siapa? Tifli. Kak Tifli. Oke, Kak Tifli mungkin nonton ini, kita dada-dada dulu. Kak Tifli, Halo Kak Tifli. Ya. Mungkin nanti Kak Tifli jadi next narasumber selanjutnya ya Kak. Boleh, mungkin dia rada introvert ya. Mungkin introvert. bisa dipantik lewat dipantik podcast kayak gini. Harus. Anak fisik gak boleh ada yang introvert. Gak boleh, karena kan kita ilmu sosial. Oke, selanjutnya yaitu adalah programnya Kak. Programnya ya. Kalau dari BEM 2025 ini, kita program unggulannya ada 2. Yang pertama itu Advokasi Center sama Simposium Sospol. Oke, ada 2. Coba sebutin satunya apa tadi? Kalau Advokasi Center itu kita fokusnya di advokasi mahasiswanya. Entah itu nanti pendampingan di akademik, seputar perkuliahan, ataupun hal lainnya yang sekiranya itu perlu pendampingan dari kita. Oke, jadi ada pendampingan mahasiswa nih, ada 2 program nih teman-teman. Ya. Kemudian ada apa lagi? Simposium Sospol. Simposium Sospol, apa itu Kak? Nih, simposium itu kayak pertemuan gitu teman-teman. Jadi Sospolnya itu sosial politik, karena memang kita berada di FISIP. Jadi Simposium Sospol ini harapannya nantinya berupa kajian terkait sosial politik yang mungkin itu bisa mengangkat isu-isu lokal. Itu sih entah kita bisa melakukan aksi, ataupun hal lainnya yang sekiranya isu tersebut itu berkembang. Jadi Simposium Sospol. Simposium, jadi lebih ke bagaimana kita mencari masalah sosial yang ada di masyarakat, kemudian apa isu-isu sosial yang ada di masyarakat kayak gitu ya Kak ya. Oke, kemudian ada 2 program nih udah ada 2 program unggulan dari BEM ini ya. Kemudian ada inovasinya apa Kak yang terbaru? Nah, bedanya BEM sekarang itu apa? BEM FISIP nih khususnya. BEM FISIP, mungkin kalau inovasi ini nggak yang jauh-jauh banget ya, karena kan dari visi misi yang tahun kemarin juga pastinya ada yang masih kita pertahankan. Mungkin kita lebih ke masifkan aja terkait pemahaman sosial politiknya, karena memang kita sebagai mahasiswa FISIP itu sendiri harus menjalankan marwah kita sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kita nggak boleh tertutup terkait ilmu sosial, apalagi sampai nggak paham terkait ilmu politiknya itu kayak gimana. Bisa dibilang kakaknya ini masih sustainable ya. Jadi sustainable dengan kepemimpinan sebelumnya, masih ada yang program-program sebelumnya yang dilanjutkan? Masih. Jadi hanya ada beberapa program yang ditambahkan sebagai bentuk inovasi, tetapi tidak lupa juga melanjutkan dari program BEM sebelumnya. Kemudian tadi kakak udah ada sempat menyinggung program advokasi mahasiswa. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang gini Kak, bagaimana sih BEM caranya BEM itu untuk mengadvokasi para mahasiswa itu seperti apa? Jadi kalau advokasi itu sendiri kan sifatnya pendampingan. Nah, jadi kalau secara struktural teman-teman, BEM itu berada di bagian koordinasi antara HMJ dengan BPM. Secara strukturalnya seperti itu. Karena dari jurusan itu sendiri memang punya lembaga independen, yaitu himpunan mahasiswa jurusan yang bisa mewadahi terkait advokasi kepada mahasiswa jurusan. Nah, jadi dari advokasi itu nanti akan terhimpun segala permasalahan yang nantinya bisa dikoordinir oleh kita. Jadi kita nggak langsung turun ke mahasiswa, tetapi kita masih menjalankan tupoksi kita koordinasi dan juga mempersilahkan himpunan mahasiswa itu untuk mengkoordinir warganya ataupun mengadvokasi warganya terlebih dahulu. Ini menarik nih ya. Jadi seperti kalau misalkan jabatan itu BEM itu bisa dibilang seperti gubernur atau gubernur. Kemudian himpunannya itu sebagai sebuah bupatinya. Jadi para bupati ini memiliki otonomi dalam mengelola daerahnya atau masyarakatnya sendiri. Itu ilmu politik itu tadi baru masuk kita. Jadi nanti kemudian para gubernur ini atau ketua BEM di sini akan mengadvokasikan melalui ketua-ketua HMJ yang ada di sini. Ketua HMJ di FISIP kebetulan ada berapa Kak? Kalau dari HMJ-nya itu sendiri kan ada
Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi, Mm-mm. Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, Oke. Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Oke. Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, dan juga Himpunan Mahasiswa Diplomatika. Diplomatika ada 5 dari 7 jurusan, 7 ya? Ya, Dari 7 jurusan ada 5 himpunan mahasiswa. Nah, kakak ini kan sebagai seorang advon yang menghimpun berbagai permasalahan mahasiswa ke depannya. Nanti kan akan disampaikan kepada BPM. BPM, ya. BPM seperti itu. Oke, kemudian saya jadi ini Kak, jadi apa ya? Jadi tertarik nih. Setelah permasalahan mahasiswa itu melalui jalan panjang nih, misalkan ketika ada sebuah masalah di mahasiswa, dari HMJ kemudian naik ke BEM, kemudian dari BEM disampaikan kepada BPM. Nah, kemudian masalah mahasiswa ini diselesaikan di mana? Di titik mana? Nah, jadi sebenarnya gini, terkait advokasi memang itu tugasnya HMJ juga lebih masif kepada warganya kan. Nah, sebenarnya kalau BPM itu sendiri memang tugasnya serap aspirasi. Jadi kan BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa ya teman-teman. Jadi seharusnya dari setiap BPM yang mewakili dapilnya itu mereka yang menghimpun permasalahannya. Dan juga dari BPM itu nantinya permasalahan itu akan dikomunikasikan kepada BEM. Dan nanti kita bagian mengeksekusi teman-teman terkait permasalahan ini, cara penyelesaiannya itu seperti apa. Dan juga mengkoordinasikan terhadap HMJ seperti itu. Oke. Jadi di antara ketiga ormawa tersebut ya, bisa dibilang ormawa ya. Jadi ketiga ormawa jadi dari BEM, HMJ, kemudian dari BPM saling bersinergi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah mahasiswa. Oke, BPM itu dapil ya? Iya. Dapil, oke, daerah pemilihan. Oke, ini ilmu baru nih buat teman-teman yang mungkin tertarik ke depannya, apalagi buat mahasiswa baru yang baru saja masuk ke FISIP, tertarik sih bagaimana organisasi kampus di FISIP itu seperti apa. Tadi udah dijelasin sama kakaknya, ada himpunan, kemudian ada BEM, ada BPM. Itu banyak sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk ke dalamnya. Itu masih ormawanya loh, masih belum UKM. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau masuk FISIP harus aktif ya teman-teman, nggak boleh nggak aktif. Oke. Soalnya udah banyak sekali pilihan. Jadi harapannya juga mahasiswa ini selain mempelajari terkait ormawa yang aku sebutin tadi, bisa memaksimalkan potensi minat dan bakatnya di UKM. Karena kan memang untuk UKM sendiri itu perlu adanya regenerasi. Dan juga saya rasa calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa FISIP itu banyak sekali yang memiliki potensi terhadap minat bakat di FISIP ini. Bener. Menurut kakak nih, nama di belakang ini Kak? Waduh, FISIP terkemuka. FISIP ini udah ya. Menurut kakak secara subjektif dan objektif, nama di belakang ini buat kakak itu seperti apa? Kalau jujur ya, di awal waktu masih mahasiswa baru, aku mikir, waduh ini beneran fakultas Tore. Karena kan bener-bener masih kental akan hutannya. Oke, bener. Kayaknya itu bukan cuma FISIP sih. Semuanya UNED, di UNED. Seluruh UNED. Sebagai mahasiswa FISIP sendiri, di awal itu masih kurangnya pemahaman aku terhadap ilmu sosial dan ilmu politik. Sehingga akhirnya aku mempelajari terkait gimana sih kinerja ilmu sosial dan ilmu politik di fakultas ini itu seperti apa. Jadi akhirnya sampai di saat ini melihat FISIP itu sendiri kayak ruang berproses buat aku. Oke. Kalau pandangan kakak nih, buat kakak FISIP itu sudah memberikan apa kepada kakak? Alhamdulillahnya banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil dari FISIP ini. Yang awalnya kan melihat dari tenaga didiknya, kayak dosen-dosennya yang mengajar dari pagi sampai malam, usahanya mereka buat memberikan ilmu kepada kita. Jadi gimana sih caranya kita manajemen waktu dengan kesibukan dosen-dosen yang kayak gitu. Saya miss sih sama dosen-dosen FISIP itu sendiri, karena dengan mahasiswa yang sebanyak ini, mereka tuh bisa mengajar dari pagi sampai malam dan juga masih beraktivitas di luar kampus juga. Oke, bagus. Berarti tendiknya ini benar-benar profesional. Iya, benar-benar profesional. Seperti itu. Jadi nggak ada nih istilahnya kita percuma kuliah di FISIP ya tiba-tiba apa istilahnya, kalau tendiknya nggak profesional kan sayang banget ya teman-teman. Tapi sayangnya di FISIP itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi di FISIP itu benar-benar tendiknya profesional dari dosen kayak gitu ya.
Oke, kemudian kakak kan dari ilmu administrasi Administrasi bisnis. administrasi bisnis nih. Iya. Nah, kemudian tadi sempat disinggung mengenai kelas nih, Kak. Iya, Oke, kelas pagi dan malam. kelas pagi dan malam. Oke, kakak pernah ngerasain nggak kelas malam? Kalau kelas malam untungnya dari fisik kan cuma sebatas jam 20.40, jadi nggak yang malam banget. Soalnya di Oke. fakultas lain tuh ada yang katanya sampai jam 10 10 malam. Kita kalau kelas pagi, Kak, dikasih tahu juga nih teman-teman maba mungkin yang penasaran. Jadi kalau kelas pagi kita itu mulainya ada yang dari jam 5 pagi teman-teman. Jadi kita produktif banget, bangun tidur tuh langsung kelas gitu. Oke. Mandi gak mandi ya berangkat. Oke. Jadi itu mungkin sedikit bocoran nih ya buat para calon maba. Ini kelas divisi itu dimulai dari jam berapa Sampai jam berapa? Kakak ada nggak sih, Kak, dari potensi yang sebenarnya FISIP miliki, Kak, yang bisa dikembangkan lebih nih untuk tulisan di belakang ini nih, FISIP ini punya apa gitu? Jadi tentu saja kita selain punya kuantitas yang melimpah, kita juga punya kualitas loh. Bahkan di kemarin aja anak FISIP itu menang lomba debat teman-teman, juara 2. Oke, Kak, siapa itu? Bisa disebutin aja Bisa apa-apa? disebut ya, mungkin ada Kak Algi dan teman-teman. Oke, Kak Algi, Kak Baik, sama yang satunya Kak siapa tadi? Siapa ya? Oh, Ada 3 pokoknya. ada 3 orang pokoknya ya. Maaf ya Kak Algi, Kak Baik sama kakaknya yang teman kita lupa. Nanti kita akan mungkin kasih info di sini ya bahwa FISIP kemarin baru menang lomba debat juara 2. Juara 2, teman-teman. Nanti kita kasih infonya di bawah sini. Jadi biar teman-teman kasih tahu nih siapa. Ini prestasi terbaru masih ya, Kak, ya? Bukan prestasi sebelum-sebelumnya. Ini pasti masih banyak banget nih prestasi dari mahasiswa FISIP. Oke. Nah ya, selain kita memiliki kuantitas yang melimpah, kita itu kan juga punya kualitas ya pastinya. Setiap orang itu punya potensi masing-masing. Benar. Dan juga mungkin bisa dimaksimalkan melalui UKM-UKM. Gimana pendistribusiannya dan penempatan pemerataannya mereka itu. Dan juga masih ada sih beberapa minat bakat yang itu belum ada wadahnya. Mungkin bisa dibantu dari kita juga diobrolkan dengan pihak dekanat itu gimana. Bahkan kan dari FISIP sendiri kan banyak toh yang ikut Pemprov, Porprov, dan itu pastinya membuahkan hasil, dan juga itu nggak lepas dari dukungan FISIP itu sendiri. Oke, bener banget. Jadi secara tidak langsung kakak bilang bahwa potensi FISIP itu masih banyak Banyak ya, Kak? banget. Dan masih banyak pula yang masih belum diwadahi. Itu sangat sayang banget itu, Kak. Harus semoga kedepannya FISIP tambah semakin maju, semakin banyak wadah-wadah yang menampung aspirasi mahasiswa untuk semakin maju. Kemudian kita bicara keunggulan. Kalau potensi kan mungkin yang masih terpendam. Nah, kalau keunggulan ini yang udah keluar dari FISIP, yang istilahnya udah menjadi apa hal utama yang kita harus bangga menjadi mahasiswa FISIP itu apa, Kak? Menurut kakak? Kembali lagi ke minat bakatnya itu. Karena kan dari UKM FISIP ini banyak sekali yang mereka itu punya prestasi. Bahkan kemarin ada yang menang PPK Ormawa. PPK Ormawa, oke. Ya, dan juga mereka itu punya program kerja yang pastinya itu diminati juga sama fakultas lain ataupun di luar UNED. Jadi setiap aku ketemu sama orang, itu pasti ditanya, oh kamu FISIP yang UKM-nya ini ya, Ormawanya ini ya. Jadi kita nggak sebatas ya udah serta-merta ikut di organisasi aja, tapi ada pembuktian diri kita dengan memberikan prestasi terhadap UKM ataupun Ormawa itu. UKM apa itu, Kak, yang kemarin sampai juara? Kemarin ada dari Wisma Gita nih. Wisma Gita. Oke, teman-teman yang dari Wisma Gita yang masih bergabung coba klik jempolnya ya. Jadi kalau di YouTube itu klik jempolnya coba ya. Wisma Gita, halo, selamat ya. Oke, kemudian apalagi, Kak? Ini ya, mungkin ada sedikit kutipan dari penampilan Wisma Gita kemarin. Memang dalam proses pencarian minat dan bakat itu nggak langsung kita bisa dapatkan. Pasti kita melalui proses yang panjang, entah nantinya di jalan itu kita akan melalui kesusahan, tapi akhirnya kalau kita bisa menemukan minat dan bakat itu, harusnya kita bisa kembangkan sih, seperti itu. Benar banget nih, teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya minat sama bakat, jangan diem teman-teman, jangan dipendem, karena waktu itu terus berjalan, apalagi mahasiswa ya. Kakak semester berapa sekarang? Semester 6. Nah, semester 6. Kayak Kak siapa ini, Kak Tina. Udah dim-dim semester 6 aja ya, Kak ya ini. Dim-dim abis ini mau sempro. Bener banget tuh buat maba ya, jangan lupa
3 tahun itu sebentar kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman 3 tahun cuma diem doang buat apa? Iya, gitu ya. emang. Jadi harus seperti yang Kakak Kina bilang tadi, harus dikeluarkan semuanya seperti itu. Nah, kita kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya. Seperti hal ini. Apalagi Kak Kina nih sebagai Presiden BEM atau sebagai Ketua BEM lah anggapannya. Kakak, bagaimana sih Kak tanggapannya Kakak dalam hal ini? Peran mahasiswa untuk terlibat aktif dalam isu sosial dan politik. Oke, terkait peran mahasiswa sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seharusnya kita jangan sampai menghilangkan marwah kita. Oke. Yang mana kita berada di FISIP nih, tapi kita ignoran atau bodoh amat terhadap isu-isu sosial ataupun politik yang ada di Indonesia. Jangankan aware terhadap isu sosial dan politik di media sosial gitu loh. Tapi kita harus bisa mengimplementasikan, entah itu keterlibatan langsung mengenai pembelajaran isu sosial ataupun isu politik. Dan juga yang paling penting ini, jangan introvert lah teman-teman. Ya memang kembali ke orang-orang yang mau gimana, tapi kalau bisa kita itu harus aktif dalam kehidupan sosial. Karena pastinya di kehidupan kita juga memerlukan orang lain. Oke. Jadi dalam mahasiswa sebagai mahasiswa FISIP khususnya dari mahasiswa baru mungkin ya, atau mahasiswa yang masih tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nggak boleh ignoran. Iya, jangan ignoran. Bahasa keren ya, aku baru tahu juga ini di sini. Ignoran ya, jangan sampai bodoh amat. Jangan sampai bodoh sosial amat. dan ilmu politik gitu. Ya karena apa Kak? Karena kita sebagai mahasiswa merupakan agent of control. Oke, agent of control. Maksudnya kita itu memang biasanya digadang-gadang sebagai agent of change. Tapi untuk memulai suatu perubahan itu pastinya memerlukan proses yang panjang. Jadi saya sebut kita sebagai agent of social control aja, karena kita memang nggak bisa melakukan perubahan besar-besaran, tapi kita bisa melakukan kontrol sosial. Yang mana kita bisa loh mengontrol tatanan sosial itu di tangan kita. Entah itu nantinya melalui analisis sosial yang kemudian kita bisa rekayasa sosial agar mereka nantinya itu melek terhadap isu-isu sosial maupun politik. Benar banget. Jadi kita di sini juga apa ya, sebagai mahasiswa intinya nih Kak, yang mungkin yang saya dapat tangkap adalah mahasiswa di sini adalah sebagai quality control dari sebuah isu sosial masyarakat. Jadi kalau misalkan mahasiswanya aja sebagai quality controlnya aja sudah ignoran atau cuek atau bodoh amat, ya bagaimana dengan isu sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, mungkin ini deh Kak sebagai penutup dari podcast kita hari ini, itu mungkin kasih sambutan dong Kak kepada para mahasiswa baru nih. Oke, mahasiswa baru nih. Nah, nanti link podcast ini bakal di-share ke mahasiswa baru. Mahasiswa baru harus follow YouTube dari FISIP. Wajib ya guys, karena ini mulai kembali dan pastinya dari podcast ini banyak sekali pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Di komen, jangan lupa di komen ya teman-teman. Halo, di komen ya. Oke, jadi harus di komen dan harus di subscribe juga. Jangan lupa di subscribe. Oke, kemudian sambutannya Kak. Ini langsung halo-halo atau gimana dulu nih? Langsung aja, gak apa-apa. Atau halo-halo juga gak apa-apa. Nanti pasti ke zoom ke kakak. Saya di crop nanti. Waduh. Oke, halo teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami ucapkan selamat datang di Fakultas Orange tercinta. Dan juga semangat untuk adik-adik yang nantinya akan memulai perkuliahan, dimulai dari proses PKKMB hingga akhirnya masuk kuliah nanti. Dan juga kami ucapkan kepada adik-adik yang masih belum memiliki kesempatan melalui SNBT ataupun SNBP, dan kita juga masih memiliki jalur Semaba ataupun seleksi mandiri, yang mana dari jalur ini ada 3 seleksi yang akan dilakukan. Contohnya seperti seleksi mandiri melalui nilai raport, seleksi mandiri melalui UTBK, dan juga seleksi mandiri melalui ujian. Oke, jadi buat mahasiswa baru yang udah keterima di SNBP atau SNBT, kita ucapkan selamat datang, dan kita ucapkan juga kasih semangat ya Kak ya, buat mahasiswa yang masih belum lolos di keduanya tapi pengen masuk FISIP nih. Aku nggak mau pokoknya kalau nggak FISIP UNED gitu. Nggak mau, harus FISIP banget nih. Harus FISIP UNED gitu ya. Bisa mendaftar langsung di Semaba UNED
khususnya di Fakultas Fisip udah masuk ke Semaba Iya. UNED juga ya. Bisa diakses di semaba.uned.ac.id. Jadi di sana kalian bisa langsung mendaftarkan. Pendaftarannya sampai 12 Juni 2025 pukul 13 WIB. Jadi masih berapa minggu ya? Iya. Masih tinggal 1 minggu setengah lah, sampai 12 Juni teman-teman, sampai pukul 1 siang. Kami tunggu ya untuk menjadi bagian dari kami. Bener banget. Oke, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak udah mau datang ke sini dan mau memberikan kisi-kisi. Oke, Mungkin maaf kalau- juga karena ini pertama kali ada di podcast yang mungkin terlalu kaku ataupun gimana. Nggak apa-apa. Jadi mungkin kakaknya sekiranya udah bisa memberikan kisi-kisi nih buat mahasiswa baru yang mau masuk nih khususnya. Fisip itu gimana? Kemudian apa sih yang Fisip miliki itu apa, seperti itu. Nah, kemudian sebagai penutup nih, terakhir nih Kak. Ini yakin udah terakhir, janji. Oke, boleh. Kalaupun mau sampai seharian kita podcast nggak apa-apa. Oke, nanti ya Kak ya, ada zamannya Oke. kita nanti seharian podcast kita kalau udah gede. Oke. Kemudian harapan untuk yang terakhir kalinya, harapan dari Kakak Untuk fisik. untuk Fisip, untuk diri Kakak gak apa-apa, untuk mahasiswa baru. Oke, semoga FISIP akan terus berkembang ke depannya, lebih maju lagi dengan potensi-potensi mahasiswa melalui minat dan bakat. Semoga terus berprestasi sesuai dengan tujuan fakultas kita, menciptakan mahasiswa yang berprestasi. Oke, itu harapannya ya Kak. Iya. Ya. Oke, udah. Teman-teman, mungkin itu saja video pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Kina sebagai Ketua BEM Fisip 2025 telah hadir di acara podcast pada hari ini, dan jangan lupa tetap subscribe, follow akun Instagram, akun TikTok, kemudian banyak lagi nanti akun-akun dari podcast Fisip. Kemudian jangan lupa juga komen kalau misalkan kalian ada inspirasi yang ingin kalian sampaikan di video kali ini. Kemudian jangan lupa like juga, dan tentunya share ya Kak. Iya, jangan lupa Share. subscribe. Juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kak Kina ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan selama saya menjadi host podcast pada hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja podcast pada hari ini. Podcast ini kemudian akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1. Bye.